Selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Ya, tentunya di channel gua. Dan kali ini gua akan membahas untuk preview match apa ya? Match day apaan sih? Preview match day untuk minggu ini buat tanggal 27 sama 28 November ini. Jadi ada beberapa pertandingan yang gua rasa seru ya. Terutama dari Liga Inggris tentunya, dan beberapa dari Liga Spanyol sama Liga Italia plus Bundesliga lah gitu. Oke. Jadi gue langsung langsung kasih preview aja. Jadi yang pertama itu ini mulai dari Premier League dulu ya. Jadi ada pertandingan cukup menarik untuk dibahas. Ini pertandingan besar, yaitu tapi sebelum kesana gue mau bahas dulu yang kayak uh, Liverpool Southampton. Nah, Liverpool Southampton sih sebenarnya ini sih udah ketebak, harusnya Liverpool bisa jauh mengungguli lah, karena emang dari segi permainan mereka udah tampil luar biasa dalam beberapa match day terakhir di Premier League gitu. Tapi bukan nggak mungkin juga sebenarnya Southampton juga bisa ya mencegah lah kayak West Ham gitu. Tapi ya itu kan kayak thousand uh, one in the thousands gitu loh. Jadi ya kayak 1 banding 1000 aja gitu. Jadi ya tuh gue sih ya bisa aja, cuman gue nggak ngelihat itu kali ini. Jadi, terus City versus West Ham. Nah, City ini sebenarnya kemarin mainnya juga sudah cukup bukan sudah cukup impresif, dalam artian bahwa mereka mampu menguasai pertandingan ya dengan gameplay yang udah mereka mainkan lah sebelum-sebelumnya loh, yang sudah gitu. Dan ya terbukti memang cukup berhasil gitu, walaupun sebenarnya kekurangannya adalah dari segi finishing, dan berkali-kali uh, masalah itu tuh berulang gitu, terutama untuk lawan-lawan tim-tim tertentu, dimana ketika uh, ngelawan tim yang cenderung bertahan dan uh, finishingnya masih kurang gitu loh, nggak ada solusinya yang ditawarkan dari City gitu loh. Dan ya lawannya juga West Ham dimana ya West Ham ini untuk gue kayak kuda hitam lah kalau gue bilang, karena udah beberapa kali ngelawan tim besar kayak Liverpool sama MU pun dibikin kerepotan sama mereka gitu. Cuman ya itu, ya West Ham gak konsisten banget lah gitu loh dari segi permainan. Lawan tim besar kadang-kadang ya mereka bisa perform benar-benar tampil bagus gitu, cuman lawan tim-tim yang kecil kadang-kadang mereka kesusahan juga gitu. Jadi ya ini tim sebenarnya juga nggak nggak konsisten juga lah gitu performanya. Tapi kalau bisa gue bilang sih tetap gue ngulin City sih, murni dari segi permainan dan juga kedalaman squad sih gitu. Karena West Ham kalau udah ngelawan kayak tim-tim begini pasti ngandelin cuma counter doang, yakin deh sama gue. Terus kita ke Chelsea. Nah, ini baru yang seru. Lawannya sekarang adalah MU. Nah, gue nggak tahu sih beritanya kan katanya MU ini udah akhirnya akan dipegang sama Rangnick selama 6 bulan sebelum akhirnya Rangnick uh, ber apa ya berganti posisi jadi konsultan lah, bisa dibilang konsultan di MU gitu. Dan ya gue nggak tahu sih apakah Rangnick udah efektif bakal bekerja apa belum, tapi gue rasa setelah pertandingan ini gitu. Jadi ya sementara ya masih akan dipegang sama Carrick, dimana ya Carrick sebenarnya aduh ampun deh, ini 11-12 banget sama Ole, bener hopengan. uh, Gimana ya, kesalahan dia itu yang dia buat itu mirip sama kesalahannya Ole, yaitu memaksa Van de Beek untuk bermain sebagai playmaker gitu. Attacking midfielder yang tugasnya sebagai playmaker. Ya, itu salah banget buat gue, karena kan gue ngeliat ya, gue nonton juga beberapa kali Ajax gitu. Misalnya pas dia di Ajax itu, dia ini sebagai kalau gue bilang mungkin 11-12 sama Thomas Müller, yaitu sebagai Raumdeuter
alias yang bener-bener isi ruang kosong gitu loh. Jadi ya di Ajax dia juga ngelakuin itu dan ya terbukti sangat membantu Ajax gitu loh. Skemanya Ajax bisa bekerja ya salah satunya karena ada perannya Van de Beek ini sebagai ya gue bilang Raumdeuter lah gitu. Tapi ya kalau lu paksa dia sebagai playmaker ya dia nggak bisa karena kan gue ngeliat emang skillnya terbatas gitu dan ya dia murni cuma ngandelin kerja keras doang. Kalau memang mau lu pasang sekalian sama Bruno gitu loh. Jadi Bruno untuk IMF sementara Van de Beek at least main tapi sebagai apa ya central midfield lah gitu atau defensive midfield ikut ya lebih banyak bertahannya lah gitu. Nah ini gue benar-benar masih nggak ngerti apakah Carrick akan masih melakukan kesalahan yang sama apa enggak. Tapi yang jelas emang ya 11-12 lah Ole gitu ya cuma ada skill individu dan ya kalau perform ya perform. Kalau Bruno contoh ya Bruno nggak perform ya Ronaldo nggak akan perform juga atau dua-duanya nggak perform atau Ronaldonya yang nggak perform ya udah kelar semua. Tapi yang paling berasa sih kalau Bruno nggak perform ya itu satu tim itu nggak perform semua dan udah banyak banget kejadian kayak gitu. Tapi ya nggak ada nggak ada perubahan juga karena ya nggak ya tak secara strategi mereka nggak ada gitu cuman barbar babi buta gitu. Ya udah akhirnya eh, apa ya hasilnya kayak kemarin-kemarin lah dimana terus mengalami perburukan gitu dan lawannya sekarang Chelsea lagi dimana Chelsea lagi bagus-bagusnya gitu lagi dalam performa terbaiknya lah kalau gue bilang walaupun sebenarnya Chelsea juga nggak konsisten juga mempertahankan ritme mainnya mereka gitu karena beberapa kali juga lini tengahnya suka ke expose. Contoh ya paling kelihatan ya memang lawan Spurs gitu dimana lini tengahnya ke expose kalau salah satu dari pemain di lini tengah itu ninggalin posisinya terlalu jauh ya dan itu diikuti juga dengan ketidakhadiran seorang defensive midfielder yang membantu menjaga keseimbangan lini tengahnya Chelsea gitu ya yang megang ya Kante gitu loh in this case gitu. Tapi apa ya moral Chelsea kan sekarang juga lagi dalam titik terbaiknya lah gitu apalagi sekarang lawan MU ya kepercayaan diri mereka sekarang apa ya sedang dalam titik tertingginya lah gitu dan ya dengan permainan yang mereka udah tunjukkan gitu ya walaupun sebenarnya nggak 100% konsisten juga karena memang masih ada celah lah yang kadang bisa dimanfaatkan lawan kalau kelihatan gitu dari skema mainnya Chelsea ya bukan gak mungkin sebenarnya MU bisa nyuri tapi gue nggak ngeliat itu bisa terjadi sih dan gue akan bilang gue di sini jelas akan ngunggulin Chelsea di sini ya gue dan nggak ya setelah misalkan ini kalah MU dipegang Rangnick belum tentu 100% apa ya filosofi mainnya Rangnick bisa bekerja di MU gitu karena ya IPL ini udah beda kelas sebenarnya dengan tuntutan apalagi tuntutan fans MU gitu yang kardusnya juga aduh ampun deh bener-bener gak jelas lah pokoknya gak jelas. Oke. Yang jelas di sini gue akan googlein Chelsea jelas. Terus kita ke La Liga. Nah ini ada dua pertandingan menarik di sini. Villarreal versus Barca. Nah Barca kalau gue bilang gue nggak bisa apa ya mengatakan bahwa ya Barca bisa menang gitu karena Barca kan juga masih ibaratnya masih nyari-nyari lah permainan terbaiknya mereka bentuk permainan terbaiknya mereka di bawah Xavi gitu ya memang hasil yang didapat ya sejauh ini bagus itu cuman kan tidak apa ya tidak sesuai lah dengan kapasitas pemain dan apa ya dan performa yang ditunjukkan lah gitu performa pemain yang mereka tunjukkan gitu itu gak pas banget gue ngeliat aja Barca pas menang 1-0 aja tuh lawan Espanyol aja tuh gue tidak puas sama sekali karena ya talentanya apa bukan talentanya performanya tuh
performa terbaik dari setiap pemain itu gak keluar gitu. Ya nggak terbaik banget, tapi at least sesuai dengan kapasitas lo lah, itu gak keluar gitu. Dan masih banyak kayak suka buang-buang peluang, jadi ya gue nggak bisa berharap banyak sih di sini. Dan juga ya walaupun lawannya juga Villarreal yang nggak konsisten juga selama musim ini gitu, tapi ya Barca lagi gitu yang masih ibaratnya masih inilah, masih tahap pembentukan lah gitu. Jadi ya untuk gue nih pertandingan ya gue nggak bisa prediksi sih, tapi ya gue harap semoga Barca bisa lebih unggul ketimbang Villarreal di pertandingan ini. Dan ditambah ya Madrid versus Sevilla. Nah Madrid ini ya memang lagi sekarang ini posisinya lagi gimana ya, lagi kuatnya lah gitu, tapi ya bukan berarti mereka main konsisten gitu, karena ya apa ya, ya praktis Ancelotti ini kan cuma ngandelin pemain-pemain yang udah tuir-tuir gitu, yang udah dia kenal kayak Kroos, Modric sama Benzema gitu. Nah gue nggak tahu nih Benzema main apa enggak nih minggu ini, terlepas dari kasus yang apa ya, menimpa dirinya gitu, menimpa si Benzema. Dan lawannya ya Sevilla gitu ya, Sevilla juga sama juga, itu bener-bener gak konsisten juga sama sekali gitu loh. Dan skema mainnya gak jelas gitu Sevilla ini. Jadi ya ini pertandingan sih seru sih, tapi serunya tuh karena ketidakjelasan skema dari kedua tim ini, dimana ya Madrid akhirnya cuma ngandelin counter doang, walaupun sebenarnya dari segi kualitas pemain sih memang lebih baik sih, jauh ketimbang Sevilla gitu. Ya murni memang salah satunya adalah cuman ya ngandelin kualitas individunya aja sih kalau dari pandangan gue ya. Dan gue apa ya, dari yang gue tonton gitu pas El Clasico juga, ya murni ya cuman kualitas individu doang yang kelihatan. Nah cuman kalau bisa gue bilang di sini, gue sih tetap condong akan ngunggulin Madrid sih di sini, karena emang Sevilla cara mainnya, skema mainnya tidak jelas sama sekali. Oke, kita langsung ke yang berikutnya. Bundesliga. Ini yang cukup seru nih. Sebenarnya ada dua sih, cuman ya gue bahas satunya sedikit deh. Wolfsburg lawan Dortmund. Nah, ya Dortmund gue nggak tahu ya. Dortmund ini kan lagi sama Wolfsburg ini lagi buruk, lagi masa perburukan lah kalau gue bilang. Dortmund yang cuma ngandelin Haaland kayak dispenser rusak gitu. Ya gue bilang kayak dispenser rusak karena kalau nggak ada Haaland selesai nih tim. Malen lu paksain jadi striker, dia tidak akan maksimal karena dia apa ya, bukan posisi terbaiknya dia lah. Ya oke lah kalau dipasang dia it will work gitu, tapi apakah bisa maksimal, ya jelas enggak gitu, dan kelihatan banget. Dan Wolfsburg juga yang mainnya tuh nggak banget lah kalau gue bilang. Terlalu apa ya, terlalu takut sih kalau gue bilang, dan akhirnya cuman counter sama crossing doang yang mereka andelin selama ini, dan ya terbukti hasilnya nggak maksimal sama sekali. Dan ya gak heran sih Wolfsburg bisa jatuh sampai di posisi 6 kalau masalah yang gue lihat di SofaScore. Tapi ya kalau ngelihat dari kualitas Bundesliga untuk dua tim ini, gue jelas akan sedikit ngunggulin Dortmund, walaupun Dortmund ini ya bener deh, asli gak konsisten juga mainnya. Kadangnya bagus gitu, kadang juga bapuknya minta ampun, apalagi nggak ada Haaland gitu. Ya menangnya menang nanggung gitu loh. Dan ya gue sih gak yakin si Marco Rose bakal membenahi lini pertahanan sih, karena berkali-kali bermain di Bundesliga, berkali-kali juga mereka kebobolan at least 1 gol, dan itu tidak pernah diperbaiki sama Marco Rose. Jadi ini untuk gue agak ironis kalau gue bilang, karena buat apa lu golin banyak, ya golin banyak tapi lu gak membenahi lini pertahanan lu juga. Ya emang sih lu cetak 2, mereka cetak 1, lu cetak 2, you still win the game, tapi ya
apa iya harus gitu terus gitu loh ya. Nggak ngerti juga sih otaknya Marco Rose kayak gimana gitu, udah kayak dispenser apa ya, tim ini kayak dispenser rusak aja in the whole gitu, in the whole system lah, in the whole, for the whole team. Ya nggak ngerti juga sih, bukannya nyari striker cadangan gitu yang perannya 11-12 sama Haaland, tapi ya udahlah nggak jelas juga nih Dortmund. Kalau ya gak, kalau sampai mereka jatuh pas di apa ya, di paruh musim kedua ya agak heran sih. Terus kita ke Leipzig versus Leverkusen. Nah ini Leipzig sama Leverkusen nih kalau gue bilang ini dua tim bakal seru banget sih, karena ini adu permainan sebenarnya, dimana Bayer Leverkusen ini selama ini performanya jauh lebih impresif ketimbang Leipzig yang gue lihat inkonsistensinya masih sangat kelihatan gitu. Ya Bayer Leverkusen sebenarnya juga gak gitu konsisten, cuma ya permainan yang dia tunjukkan jauh lebih baik lah ketimbang Leipzig. Dan ya gue sih harus bilang gue ngunggulin di sini Leverkusen jelas, karena ya praktis Jason Mars ini cuma ngandelin pemain-pemain kayak Nkuku, terus kayak Szoboszlai yang punya speed aja gitu untuk ngancarin counter attack. Sementara dari segi permainan tuh nggak banget lah kalau gue bilang. Ya kalau dua itu, salah satu dari dua itu aja yang pemain yang gue sebutin itu dicegat terus-terusan, ya selesai nih Leipzig. Oke, terus yang terakhir kita ke Serie A. Nah ini yang gue langsung bahas singkat aja, Juventus Atalanta. Nah gue bilang sih ini sih rasa-rasanya akan berakhir imbang sih kalau gue bilang, karena ini Juventus lini berkali-kali kelihatan banget cuma ngandelin counter, dan lini tengahnya tuh main tuh bapuk banget. Sementara Atalanta ya gitu, memang mainnya oke gitu, main ball posisi mereka cara mainnya beda lah gitu, main cepet, ngandelin operan pendek gitu, tapi ya karena kualitas pemainnya terbatas ya inkonsisten lah yang menjadi hasilnya gitu. Jadi untuk gue ini bisa berakhir imbang sih kalau gue bilang. Terus satu lagi Napoli versus Lazio. Nah ini menurut gue seru sih, karena ya Napoli maupun Lazio ini udah moodnya lagi oke lah gitu, tapi Napoli jelas jauh lebih baik ketimbang Lazio. Dan ya kalau misalnya Napoli udah ngepres dari awal, ngepres Lazio dari awal, bukan gak mungkin Lazio bisa keteteran kayak mereka lawan Milan gitu. Oke, itu aja mungkin preview singkat dari gua. Terima kasih udah nonton, dan sampai ketemu lagi di konten Akibol berikutnya. Ciao.